Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dadang Hirnowo NPM 15.97, Sadam Gofar Laksito NPM 15.98, Zulis Sulistyo NPM 17.27, Lilis Nurfitria NPM 18.41, Nurita Arianti NPM 18.49, Pringgo Anggoro NPM 18.177, Meliani Dwi Safitri NPM 20.002, Zola Sapna Andriana NPM 20.005, Puspa Ina Shifani NPM 20.022, Nur Aisyah Nugraheni NPM 20.27, Suwanda Ayuningrum NPM 20.39, dan Wahyu Fani Astuti NPM 20.040. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang batasan-batasan dari perusahaan. Pengertian barang atau jasa apapun mulai dari rekampop hingga pengobatan kanker biasanya membutuhkan banyak kegiatan. Proses yang dimulai dengan perolehan bahan baku dan diakhiri dengan distribusi dan penjualan barang jadi atau jasa yang dikenal. Ini adalah buat versus beli. Keputusan make or buy yang umum untuk produsen termasuk apakah akan mengembangkan sumber bahan baku sendiri. Sebaiknya ini tentang memutuskan perusahaan mana yang harus melakukan langkah yang mana. Jadi, keputusan perusahaan untuk melakukan aktivitas itu sendiri atau membelinya dari perusahaan independen disebut membuat atau membeli keputusan. Membuat berarti bahwa perusahaan melakukan aktivitas itu sendiri, sedangkan membeli berarti bergantung pada apa perusahaan independen untuk melakukan aktivitas, mungkin di bawah kontak. Hulu hilir. Secara umum, barang dalam proses produksi mengalir sepanjang rantai vertikal dari bahan baku dan bahan komponen ke manufaktur melalui distribusi dan retail. Para ekonomi mengatakan bahwa langkah awal dalam rantai vertikal adalah dari hulu ke hilir. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu beberapa kekeliruan dalam make or buy. Nah, untuk yang pertama yaitu perusahaan harus membuat aset daripada membelinya jika aset tersebut merupakan sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan tersebut. Yang kedua, perusahaan harus membeli bukan membuat untuk menghindari biaya pembuatan produk. Yang ketiga, perusahaan harus membuat daripada membeli untuk menghindari membayar margin keuntungan kepada perusahaan independen. Yang keempat, perusahaan harus membuat daripada membeli karena produsen yang terintegrasi secara vertikal akan dapat menghindari membayar harga pasar yang tinggi untuk input selama periode permintaan puncak atau pasokan langka. Untuk yang kelima, perusahaan harus membuat daripada membeli untuk meningkatkan saluran distribusi mereka yang akan mendapatkan pangsa pasar dengan mengorbankan saingannya. Selanjutnya ada penyitaan vertikal, di mana seorang monopolis hilir yang memperoleh perusahaan hulu yang kompetitif dan menolak untuk membeli dari pemasok hulu yang lainnya. Yang kedua, monopoli hulu mengakuisisi perusahaan hilir yang kompetitif dan menolak untuk memasok perusahaan hilir lainnya. Kemudian yang ketiga ada perusahaan hilir yang kompetitif memperoleh monopolis hulu dan menolak untuk memasok pesaing hilirnya. Kemudian yang keempat ada perusahaan hulu yang kompetitif memperoleh monopolis hilir dan menolak untuk membeli dari pesaing hulunya. Yang selanjutnya yaitu alasan untuk membeli. Perusahaan menggunakan pasar atau membeli terutama karena perusahaan pasar seringkali lebih efisien. Perusahaan pasar menikmati dua jenis efisiensi yang berbeda. Yang pertama, mereka mengeksploitasi skala ekonomi dan kurva pembelajaran. Yang kedua, mereka menghilangkan birokrasi. Memanfaatkan skala dan ekonomi pembelajaran. Kebijaksanaan konvensional mengatakan bahwa perusahaan harus memfokuskan kegiatan mereka pada apa yang mereka lakukan yang terbaik dan menyerahkan segala sesuatu yang lain kepada perusahaan pasar. Ada beberapa alasan untuk ini. Pertama, perusahaan pasar mungkin memiliki informasi hak milik atau paten yang memungkinkan mereka berproduksi dengan biaya lebih rendah. Yang kedua, perusahaan pasar mungkin dapat mengumpulkan kebutuhan banyak pelanggan sehingga
menikmati skala ekonomi. Yang ketiga, perusahaan pasar mungkin mengeksploitasi pengalaman dalam memproduksi bagi banyak pelanggan untuk memperoleh ekonomi pembelajaran. Ini adalah sebuah grafik yang mengilustrasikan fungsi biaya rata-rata untuk rem penguncian dari sebuah perusahaan Audi. Menurut grafik, produksi rem anti-lock menampilkan biaya rata-rata berbentuk L yang menunjukkan bahwa ada skala ekonomi dalam produksi. Dalam contoh ini, skala produksi efisien minimum, tingkat output terkecil, di mana biaya rata-rata diminimalkan adalah tingkat output A bintang dengan biaya rata-rata yang dihasilkan C, di mana biaya rata-rata ini terkait dengan output A dilambangkan C, melebihi biaya rata-rata minimum adalah C bintang. Audi dapat mencoba untuk memperluas keluaran rem anti-lock ke A bintang sehingga mencapai skala ekonomi. Audi akan memproduksi lebih banyak rem daripada mobil sehingga perlu menjual kelebihan stok remnya kepada pembuat mobil lain. Ini mengingatkan bahwa pada prinsipnya kegiatan yang diselenggarakan melalui perusahaan pasar dapat diatur melalui integrasi vertikal dan sebaliknya. Dari kasus perusahaan Audi ini atau dari grafik ini, perusahaan perlu menghasilkan kualitas A bintang untuk mencapai skala efisien minimum dan menciptakan biaya rata-rata C bintang. Sebuah perusahaan yang hanya membutuhkan unit untuk memenuhi kebutuhannya sendiri akan dikenalkan biaya rata-rata sebesar C di atas rata-rata C bintang. Sebuah perusahaan yang membutuhkan output lebih dari A bintang seperti A akan memiliki biaya yang sama dengan C bintang dan akan dirugikan secara kompetitif. Yang selanjutnya adalah efek birokrasi. Efek birokrasi terdapat 3, yaitu yang pertama adalah biaya agensi. Biaya agensi adalah biaya yang terkait dengan kelalaian dan kontrol administratif. Ada cara untuk membatasi biaya agensi tersebut, yaitu dengan cara memberi penghargaan kepada manajer dan pekerja atas apa yang dilakukan di perusahaan tersebut. Yang kedua adalah mempengaruhi biaya. Untuk memahami biaya pengaruh akan sangat membantu untuk mengingat kembali konsep pasar modal internal. Pasar modal internal mengalokasikan modal kerja yang tersedia dalam perusahaan. Salah satu manfaat dari integrasi dan diversifikasi horizontal adalah kemampuan untuk menggunakan pasar modal internal mendanai investasi ketika akses pendanaan eksternal terbatas. Yang ketiga adalah desain organisasi. Desain organisasi dari suatu perusahaan mungkin akan berbeda dengan perusahaan lain, dan perusahaan independen bebas memilih desain yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya adalah alasan untuk membuat. Pasar tidak didominasi oleh 1 atau 2 megafirma saja. Tidak secara eksklusif merupakan dari firma pasar yang berfokus. Perusahaan lebih masuk akal untuk membuat daripada pembeli. Transaksi antara perusahaan pasar dapat menciptakan masalah bagi profitabilitas perusahaan dalam rantai vertikal. Tapi, pemilik perusahaan pasar memiliki insentif untuk memaksimalkan keuntungannya sendiri tanpa memperhatikan antara mitra dengan mereka. Perusahaan dapat membuat kontrak untuk mengumpulkan intensif. Kontrak semacam ini akan memastikan produksi yang efisien dan keuntungan yang maksimum. Yang kedua, ada fondasi ekonomi kontrak. Kontrak menentukan kondisi pertukaran. Mereka dapat mengambil bentuk standar seperti kondisi kontrak di belakang tiket pesawat atau syarat dan ketentuan pembelian yang tercetak di bagian belakang pesanan pembelian perusahaan. Kontrak juga menentukan pemulihan jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban. Kontrak tersebut dapat digunakan bagi pihak yang dirugikan untuk melaporkan ke pengadilan. Yang kedua, kontrak lengkap atau versi tidak lengkap. Kontrak lengkap menghilangkan peluang untuk melalaikan dengan menetapkan tanggung jawab dan hak masing-masing pihak untuk setiap kemungkinan yang muncul selama transaksi. Kontrak lengkap menentukan tindakan tertentu saat transaksi berlangsung dan membuat hukum untuk pelanggaran besar agar tidak ada pihak yang lalai. Sedangkan kontrak yang tidak lengkap akan mempersulit untuk melaporkan ke pengadilan jika ada satu pihak yang lalai atau ingkar janji. Kontrak yang tidak lengkap juga akan dianggap enteng oleh partner. Selanjutnya adalah faktor yang mencegah kontrak lengkap. Yang pertama, rasionalitas terkait.
Rasionalitas terkait mengacu pada batasan kapasitas individu untuk memproses informasi mengenai kompleksitas dan mengejar tujuan rasional. Pihak yang sangat rasional tidak memperhitungkan kejadian yang mungkin muncul saat transaksi. Akibatnya, mereka tidak dapat menulis informasi yang lengkap. Yang kedua, informasi asimetris. Semua pihak dapat memperkirakan semua kemungkinan dan menentukan serta mengukur dimensi kinerja yang relevan. Sebuah kontrak mungkin masih belum lengkap karena para pihak tidak memiliki akses yang sama ke semua informasi yang relevan dengan kontrak. Jika salah satu pihak mengetahui sesuatu yang salah satu pihak tidak mengetahui, maka itu disebut asimetris. Dan pihak yang berpengetahuan dapat salah mengartikan informasi tersebut. Yang ketiga adalah peran hukum kontrak. Badan hukum kontrak yang dikembangkan dengan baik memungkinkan transaksi yang terjadi dengan lancar ketika kontrak tidak lengkap. Namun, hukum kontrak memiliki dua alasan penting, yaitu yang pertama, doktrin hukum, diartikan dalam arti yang luas, harga yang wajar dan waktu yang wajar. Yang kedua, ligitasi, menjadi cara yang mahal untuk menyelesaikan kontrak, baik dalam dolar maupun dalam waktu. Kesimpulannya, hukum kontrak adalah cara yang tidak sempurna untuk menghalangi mitra dagang dan berperilaku oportunistis dengan mengorbankan seluruh rantai vertikal. Baik, yang selanjutnya adalah koordinasi produksi melalui rantai vertikal. Tanpa koordinasi yang baik, kemacetan bisa muncul. Kegagalan satu pemasok untuk mengirimkan suku cadang sesuai jadwal dapat menutup pabrik. Kegagalan untuk mengordinasikan iklan di seluruh pasar lokal dapat merusak citra merek dan mengurangi penjualan. Paul Milgrom dan John Rocket menjelaskan bahwa koordinasi sangat penting dalam proses dengan atribut desain, yang merupakan atribut yang perlu berhubungan satu sama lain dengan cara yang tepat. Jika tidak, mereka kehilangan sebagian besar nilai ekonominya. Koordinasi bisa sangat sulit untuk proses inovatif, di mana mungkin tidak ada cetak biru untuk memfasilitasi pencocokan memasukkan pelengkap. Contohnya, 1. Kebocoran informasi pribadi, 2. Biaya transaksi, 3. Aset khusus hubungan. Aset khusus hubungan mendukung transaksi tertentu dan tidak dapat digunakan kembali ke transaksi lain tanpa mengorbankan produktivitas atau biaya tambahan. Bentuk kekhususan aset yang pertama adalah kekhususan situs, yang kedua kekhususan aset fisik, yang ketiga aset khusus, yang keempat kekhususan aset manusia. Transformasi fundamental. Kebutuhan untuk menciptakan aset khusus hubungan mengubah hubungan transaksi berlangsung. Sebelum individu atau perusahaan melakukan investasi khusus hubungan, mereka mungkin memiliki banyak mitra dagang alternatif dan dapat memilih untuk bermitra dengan mereka yang memberikan keuntungan setinggi mungkin. Tetapi, setelah melakukan investasi khusus hubungan, mereka hanya memiliki sedikit jika ada alternatif. Keuntungan mereka akan ditentukan oleh perundingan bilateral. Sewa dan sewa semu. Sewa hanyalah keuntungan yang diharapkan ketika membangun pabrik dengan asumsi semua akan berjalan dengan lancar. Sewa kuasai adalah selisih antara keuntungan yang diperoleh dari menjual dan keuntungan yang diperoleh dari opsi terbaik berikutnya menjual ke pemborong. Kuasai sewa adalah tambahan keuntungan yang Anda dapatkan jika kesepakatan berjalan sesuai rencana versus keuntungan yang akan Anda dapatkan juga Anda harus beralih ke jalan alternatif berikutnya. Kita masuk ke masalah penahanan. Dalam masalah penahanan, sebuah perusahaan tahan mitra dagangnya dengan mencoba menegosiasi kembali persyaratan kesepakatan agar terciptanya suatu kesepakatan yang sama-sama saling menguntungkan. Sebuah perusahaan dapat memperoleh keuntungan dengan menahan mitra dagangnya ketika kontraknya itu tidak lengkap dan ketika kesepakatan menghasilkan coincidence untuk mitra dagangnya. Masalah penahanan dan biaya transaksi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama negosiasi kontrak yang lebih sulit dan negosiasi ulang yang lebih sering, yaitu
Negosiasi kontrak awal kemungkinan akan memakan waktu dan biaya karena masing-masing pihak berusaha untuk memberikan perlindungan ke dalam kontrak. Yang kedua yaitu investasi untuk meningkatkan posisi tawar-menawar, yaitu pihak-pihak yang mengantisipasi kemungkinan perampokan dapat melakukan investasi yang meningkat posisi tawar-menawar pasca kontrak. Yang ketiga yaitu dikurangi mantan investasi dalam investasi khusus, hubungan, atau dikurangi mantan pos kerjasama atau sering disebut dengan investasi berkurang, yaitu perusahaan dapat mengurangi investasi dalam aset khusus, hubungan, atau mengganti aset tujuan umum dengan yang lebih. Rekap dari aset khusus ke hubungan biaya transaksi. 1. Aset khusus hubungan adalah aset yang mendukung transaksi tertentu. Penempatan kembali aset khusus hubungan mengurangi produktivitasnya atau memerlukan biaya tambahan. Yang kedua, aset khusus hubungan menimbulkan sewa semu. Sewa semu dalam transaksi dengan aset khusus hubungan sama dengan keuntungan tambahan yang diperoleh perusahaan ketika menggunakan aset-aset khusus hubungannya dalam penggunaan yang dimaksud dan transaksi berjalan sesuai rencana. Sebagai lawan dari mendukung aset itu dalam menggunakan alternatif terbaik. Yang ketiga, ketika suatu pihak memiliki quiescence, itu dapat ditambah oleh mitra dagangnya. Ketika ini terjadi, mitra dagang mentransfer sebagian dari quiescence kepada dirinya sendiri. Yang keempat, potensi perampokan meninggalkan biaya transaksi pasar dagang dengan membuat negosiasi kontrak lebih kontroversial, dengan mendorong pihak-pihak untuk berinvestasi dalam perlindungan untuk meninggalkan posisi tawar pasca kontrak, dengan menimbulkan ketidakpercayaan dan dengan mengarah pada investasi yang kurang dalam aset khusus hubungannya.